Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Saroldianaldi dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah hasil dari eksperimen fisika dasar, yaitu tentang pemantulan cahaya. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan maaf ya guys ya, foto saya tidak ada, foto orang lain itu. Beranggotakan 5 orang, yaitu Alia, Lorenza, saya sendiri, Dewi Sarul, dan Syifa Aulia. Nah, rumusan masalah. Pertama, bagaimana hubungan sudut datang sinar dengan sudut pantul, dan bagaimana sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar berdasarkan perjalanan sinar. Yang kedua, bagaimana hubungan antara banyak bayangan dengan sudut antara dua cermin. Yang ketiga, bagaimana hasil pengukuran kelengkungan pada cermin cekung dan cermin cembung. Yang keempat, bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cembung. Nah, tujuan dari eksperimen kali ini yaitu yang pertama, menentukan hubungan sudut datang dengan sudut pantul dan menentukan sifat bayangan yang membentuk oleh cermin datar berdasarkan perjalanan sinar. Yang kedua, menentukan hubungan antara banyak bayangan dengan sudut antara dua cermin. Yang ketiga, menentukan ukuran kelengkungan untuk cermin cekung dan cermin cembung. Dan yang terakhir, menentukan pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cembung. Nah, kesimpulan yang kami dapat dari eksperimen kali ini yaitu yang pertama, hubungan sudut datang sinar dengan sudut pantul adalah sama besar dan sifat bayangannya yang dihasilkan oleh cermin datar adalah maya, tegak, dan ukuran bayangan sama. Yang kedua, semakin kecil sudut antara cermin, maka semakin banyak bayangan yang terbentuk. Yang ketiga, hasil pengukuran kelengkungan untuk cermin cekung yaitu sebesar 1,3 cm, 0,12 cm, sementara untuk cermin cembung sebesar 0,04 cm kalau nggak salah. Ini ada kesalahan penulisan atau kesalahan pengukuran. Pakai logika, mana ada dalam banget 3 cm cuy. Nah, yang keempat, pada cermin cekung, jika jarak objek lebih besar dari R, maka bayangan yang terbentuk nyata terbalik dan diperkecil. Jika jarak objek sama dengan R, maka bayangan terbentuk nyata terbalik dan sama besar. Jika jarak objek lebih kecil dari R, maka bayangan yang terbentuk maya, tegak, dan diperbesar. Pada cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Ini merupakan percobaan pertama yang dimana kita harus menemukan pengaruh jarak dan sudut pengamatan terhadap pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, di sini kita bereksperimen yaitu dengan cara digambarkan. Nah, hubungan dari sudut datang dengan sudut pantul adalah sama besar, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Q datang sama dengan Q pantul. Hal ini sesuai yang dijelaskan dalam hukum refleksi atau hukum pemantulan cahaya. Sifat bayangan yang terbentuk yaitu bayangan bersifat maya dan tegak lurus. Ukuran bayangan sama besar dengan benda dan jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Ya, ini merupakan percobaan kedua. Pengaruh sudut cermin datar terhadap pembentukan bayangan. Nah, di sini kami menjadikan theta sebagai variabel bebasnya. Dari hasil percobaan dapat didapat bahwa semakin kecil sudut antara dua cermin, maka semakin banyak bayangan yang terbentuk dalam satu pola. Karena pemantulan sinar datang dari objek terjadi berkali-kali. Jika sudut pantul lebih kecil, maka jalur pantulan lebih banyak sehingga jumlah bayangan bertambah. Percobaan ketiga, mengukur jari-jari kelengkungan cermin. Jari-jari kelengkungan cermin cekung dan
cembung. Nah, jari-jari lengkungan pada cermin dihitung dengan menggunakan persamaan R sama dengan R pangkat 2 ditambah S pangkat 2 per 2S. Ini merupakan ada kesalahan pengambilan data yang dimana itu kalau menurut logika ya, cerminnya segede gini, masa cekungnya 3 cm, cembungnya 3 cm, gak manuk akal itu. Astagfirullah. Lanjut perjuangan yang ketiga. Keempat, pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Sifat bayangannya terbentuk pada cermin apabila X kurang dari 18 nyata terbagi perkecil. Apabila X diantara maka terbalik dan sama besar. Apabila lebih dari lumayan tegak dan diperbesar. Begitupun dengan cembung. Bayangan tegak diperkecil. Oh, kalau cembung itu semuanya diperkecil. Mau di arah manapun. Pada cermin cekung, jika jarak objek lebih besar dari R, maka bayangan terbentuk akan terbalik dan diperkecil. Tuh. Apabila sama, terbentuknya terbalik dan sama besar. Jika lebih kecil, bayangannya maya, tegak, dan diperbesar. Pada cermin cembung, selalu maya, tegak, dan diperkecil. Dan ini merupakan data dari percobaan pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Jarak fokus cermin cekung. Dan jarak fokus cermin cembung. Nah, ini merupakan hubungan sertai grafik yang dimana tidak linier seperti biasa. Dan mungkin yang kedua itu linier, mungkin dikarenakan kita itu melakukan 3 kali percobaan. Jadi kelihatan linier. Seharusnya minimal itu 5 agar tergambar si grafik tersebut. Mungkin segitu, sampai cukup di sini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bila terdapat faedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.